Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 10 yang baru masuk di SMA Negeri 1 Gresik, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Gresik di acara MPLS, masa perkenalan sekolah. Tapi di sini saya mengatakan MOBDR SMA Negeri 1 Gresik tahun pelajaran 2020-2021. Kepanjangan MODBDR ini adalah masa orientasi belajar dari rumah. Jadi MPLS saya tambahi istilah belajar dari rumah. Nah, di sini kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kita bermedia sosial. Media sosial saya yakin semuanya sudah tahu, dan saya yakin semuanya mesti memiliki di antara yang saya sampaikan ini: Facebook, Twitter, Line, Telegram, Instagram, WhatsApp, Pad, dan lain-lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenapa? Karena setiap kali siswa insya Allah pasti memiliki di Line, karena ini adalah Line adalah favorit media sosialnya anak-anak zaman now. Kalau Telegram mungkin agak asing, cuma sekarang sebagian sudah bermigran ke sana. Dulu ada namanya Friendster, tapi tidak begitu lama digusur oleh namanya Facebook. Baik, ini adalah gambaran dunia saat ini dikuasai oleh media sosial atau medsos. Diakui atau tidak, semuanya pasti menggunakan dan pasti memiliki medsos. Dan ini gambarannya, Indonesia pun sudah terkuasai oleh medsos. Bahasa di sini adalah kita harus melakukan bermedsos, harus cerdas untuk bermedsos. Jangan sampai kita salah arah. Nah, ini adalah kondisi anak-anak terhubung dengan medsos pada anak dan remaja. Kenapa saya katakan anak? Insya Allah anak SD kelas 1, kelas 2 atau selanjutnya pasti dan sudah terhubung dengan medsos. Apalagi sekarang saya memperhatikan di luar, orang hamil, anaknya di dalam kandungan sudah dikasih tahu, oh ini loh, oh ternyata anaknya diam. Nah, bagaimana sekarang menuju ke perubahan remaja untuk melakukan medsos? Nah, ini berdasarkan data yang saya dapat dari kemeninfo.go.id, penggunaan gadget di Indonesia pada anak usia remaja itu mencapai 79,5%. Sangat luar biasa dari penduduk sekian puluh juta itu. Nah, tidak salah bahwasanya kita harus bercerdas melakukan medsos. Jangan sampai kita kesandung masalah gara-gara gadget, gara-gara status, gara-gara cuitan kita di Twitter, atau gara-gara di apapun itu bentuknya yang jelas di medsos. Nah, perlu Anda ketahui anak-anak, dan kita ketahui semuanya, edukasi melalui medsos selalu terkoneksi dengan search engine Google. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana terkoneksi sama medsos. Baik, saya tunjukkan dulu. Kita bermedsos ria. Kita ini saya sudah belum terkoneksi internet, saya coba lagi. Nah, ini saya jual nasi bungkus di Twitter, ini sudah ada hashtagnya. Nah, ini kan di Malaysia ya. Saya tanya gini aja, nasi benar-benar itu ada di sekitar kita, maka dia akan muncul. Ini salah satunya ya. Nah, ini sudah kelihatan sangat, dan saya sangat berharap bahwasanya anak-anak yang merasa punya dagangan, punya apa, di sini selalu terekam. Perlu Anda ketahui, terekam di search-nya engine Google. Nah, ini dampak yang amat sangat dirasakan oleh siapapun pengguna gadget, khususnya bermedsos, terlalu lama dan terlalu asik dengan gadgetnya. Dan akibatnya apa?
sangat bervariasi. Jaraknya pun, kesehatannya pun tidak terjaga. Nah, siapa saya? Nah, ini perlu saya perkenalkan dulu. Nama saya Jainuri. Saya lahir di Trenggalek pada tanggal 19 Desember 19 bla bla bla. Ini alamat rumah saya. Kebetulan saya di Candi Sidoarjo. Ini nomor telepon saya, ini nomor WA saya, ini alamat ID link saya, ini ada email saya, ini Facebook dan Twitter saya. Semuanya menggunakan join 4IN74. Nah, ini saya katakan tadi MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah, saya tambahi dengan MOOC DR, jadi masa orientasi belajar dari rumah, karena kita akan menggunakan sistem pembelajaran dari rumah. Nah, terkait itu anak-anakku semuanya yang saya banggakan, Undang-Undang IT sudah jelas mengatakan pasal 27 ayat 3 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan nama baik, maka akan kena hukuman. Ini harus disadari. Terkadang kita itu tidak menyadari. Terkadang kita memposting atau melanjutkan pesan dari seorang teman, terkadang, tiba-tiba kita kena juga. Eman, kita kasihan. Nah, bagaimana bersosmed yang cerdas? Saya sini menggunakan istilah bebasan. Bebasan itu dari kata benar, bebasan. Ya, bebasan. Benar atau salah, kita harus melakukan pengecekan dulu kebenarannya di website atau sumber lain, katakan di media, katakan di headline-nya lain. Nah, ketika kita melakukan pengecekan itu, maka kita tidak harus boleh salah. Ketika kita ini benar, maka kita melakukan share atau apa. Namun jika itu dirasa Anda kurang yakin dan bahkan tidak yakin, cukup berhenti di Anda dan tidak melakukan pembicaraan pada yang lain. Berikutnya adalah bantu dengan bantuan teknologi atau medsos, membantu kebaikan dan bukan sebaliknya menjadikan orang lain. Mengunggah konten yang bermanfaat. Contoh konten bermanfaat apa? Salah satunya mencari atau memposting kegiatan di sekolah atau lomba-lomba di sekolah. Itu lebih bagus dan lebih bermanfaat pada orang lain. Bukan mengeksplor kesedihan, bukan mengeksplor ketidakpunyaan. Dengan mengeksplor itu maka Anda sudah tidak terasa membawa publik ke arah Anda, dan itu harus hati-hati. Berikutnya adalah absah. Maksudnya absah ini apa? Kita harus minta selalu izin pemilik konten untuk melakukan share, atau jika kita tidak mau maka kita harus menuliskan dan mencantumkan sumber beritanya dari mana. Jangan sampai terkena hoax seperti beberapa tahun lalu atau beberapa waktu lalu seorang istri pejabat terkena karena berita hoax dan tidak benar. Nah, berikutnya berbagi ini saya katakan tadi hampir mirip sama di atas. Jangan mudah berbagi atau memposting jika jejak rekam digitalnya belum kita telusuri. Maka seperti tadi, langkah yang saya ambil adalah saya menggunakan di sini di Google ya. Nah, ini katakan gini, kasus anak sekolah. Nah, ini dia muncul. Nah, ini liputan.net. Maka kita harus melihat ada di Bowling. Ini baru 4 Februari 2020, baru saja dalam minggu ini. Dalam tahun ini. Nah, maunya saya atau maunya kita semuanya, jangan kita harus melakukan apa istilahnya, kita harus melakukan cross check and recheck bahasanya. Berikutnya adalah hindari curhat atau memposting foto atau video. Karena apa? Untuk menjaga perilaku digital kita tidak terekam oleh orang lain. Nah, kebiasaan kita di medsos ini adalah pertama, kepo boleh tapi jangan berlebihan. Kita harus melihat
dan menjaga privasi orang lain dan diri kita sendiri. Tidak semua orang perlu tahu, dan jangan pengarang mengurusi urusan orang lain. Artinya apa? Tidak semua berita itu benar, tidak semua itu salah. Maka kita juga harus tidak terlalu peduli dengan orang lain. Apakah peduli apa salah? Tidak. Tapi uruslah untuk kepentingan siapa. Yang ketiga, ini biasanya kebiasaan kita di medsos, terlalu asik menggosip. Artinya apa? Gosip yang berlebihan. Timbul terkadang bullying, terkadang penghinaan tanpa sengaja melukai hati orang lain. Di sini maka tidak boleh merugikan orang lain. Berikut adalah kita tidak boleh bahasa di sini yang saya mengurai, menjudge, istilahnya menilai atau menjuri bahwa oh itu salah, oh ini benar. Kita nggak boleh seperti itu, karena akan berlanjut pada hal-hal yang kurang nggak diinginkan oleh orang lain. Dan kini jangan asal berkomentar. Kenapa? Pikirlah dahulu sesuatu itu baik buruknya untuk Anda. Karena ujung-ujungnya siapapun yang Anda komentari, apapun komentar Anda akan kembali pada Anda semuanya. Dan lebih baik berikan solusi. Jika tidak, maka diamlah. Kenapa? Kok diam? Karena belum tentu solusi yang kita tawarkan selalu cocok untuk kondisi yang kita berikan. Dari ketika kita tidak tahu, maka lebih baik kita diam. Kenapa? Kalau kita berkomentar nanti kalau tidak sesuai lagi akan memperkeruh kondisi dan persoalan yang mereka hadapi. Nah, pertanyaannya, apakah yang menyampaikan ini tidak bersosmed? Saya juga bersosmed, tapi untuk keperluan pendidikan. Ini adalah video yang saya buat beberapa waktu lalu. Ini saya bersosmed dengan anak-anak untuk menjadikan juara. Nah, artinya apa? Semua orang pasti bersosmed. Tidak mungkin saat ini orang tidak bersosmed. Mari dinikmati ini dulu. Nah, ini. Saya lanjut aja ya. Nah, saya perlu tepat saja. Nah, ini ketika saya berkomunikasi bersosmed dengan anak-anak, bagaimana akan saya memikirkan pembimbingan. Oh ya, saya lupa. Saya kebetulan juga ngajar di kelas. Saya ngajar BTIK dan prakarya, di mana alhamdulillah anak-anak yang saya bimbing sering dapat juara. Nah, ini adalah komunikasi yang saya bangun sama anak-anak di grup. Setelah itu maka ini saya makan. Nah, ketika sudah terjadi itu maka ada komunikasi, diskusi tentang proyek yang akan kita lakukan. Nah, ini proses pembimbingan. Nah, ini adalah sedikit video yang perlu berefek Nah, jadi itu saya melakukannya medsosnya saya untuk pembimbingan, proses pembimbingan dari awal sampai akhir sampai mereka dapat juara. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bersosmedlah yang baik bersama saya. Makan pangsit ikan tenggiri, mohon maaf untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.